Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota Arsy Febriansyah, Diah Nurfitasari, dan Fandi Rahmaditya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan membahas mengenai dasar perbandingan bahasa. Jangan lupa like video ini serta komen, dukungan, pertanyaan, atau pendapat kalian di kolom komentar ya. Selamat menyaksikan. Pendahuluan. Dari masa lampau, manusia berusaha untuk menjelaskan keadaan dari masanya dengan cara apapun hingga timbullah bahasa. Banyak teori-teori yang menyinggung hal ini, namun teori Hockett-Esker lah yang paling bisa diterima karena dianggap mampu menjelaskan pertumbuhan bahasa secara menyeluruh sebagai suatu sistem komunikasi. Dalam garis besarnya, terdapat kesepakatan mengenai evolusi bahasa manusia dari teriakan cry atau panggilan call melalui tahap prabahasa yang berbeda dari bahasa sesungguhnya karena kekurangan ciri kekembaran pola. Diperkirakan bahasa timbul sekitar 100.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Pada abad ke-19 telah dikembangkan macam-macam metode. Sayangnya, metode itu tidak bisa menjelaskan sampai 100.000 tahun yang lalu. Metode ini dikenal sebagai metode klasik. Bidang perbandingan. Aspek bahasa yang paling cocok untuk dijadikan bahan studi perbandingan adalah bentuk. Kaidah-kaidah mengenai kekerabatan antar bahasa dapat dirumuskan secara meyakinkan dengan mempergunakan kesamaan-kesamaan bentuk yang telah diselidiki dan dipelajari secara sistematik. Tetapi, di pihak lain, kesamaan-kesamaan bentuk yang dimiliki itu akan lebih meyakinkan lagi kalau bentuk-bentuk itu memperlihatkan pula kesamaan-kesamaan semantik. Tiap bahasa di dunia ini memiliki ciri-ciri kesemestaan atau universal tertentu. Kesemestaan bahasa itu mencakup 1. Kesamaan dalam bentuk dan makna. Yang kedua, tiap bahasa memiliki perangkat unit fungsional yang terkecil yaitu fonem dan morfem. Yang ketiga, tiap bahasa di dunia ini memiliki kelas-kelas kata tertentu, yaitu kata benda, kata kerja, kata sifat, kata ganti orang, dan kata bilangan. Bahasa-bahasa kerabat yang berasal dari bahasa proto yang sama selalu akan memperlihatkan kesamaan-kesamaan berikut. 1. Kesamaan sistem bunyi fonetik dan susunan bunyi fonologis. Yang kedua, kesamaan morfologis yaitu kesamaan dalam bentuk kata dan kesamaan dalam bentuk gramatikal. Yang ketiga, kesamaan sintaksis yaitu kesamaan relasi antar kata-kata dalam sebuah kalimat. Selanjutnya, kesamaan bentuk. Linguistik bandingan historis melandaskan metodenya pada kesamaan bentuk dalam perkembangan sejarah yang sama. Cabang ilmu bahasa ini dikenal luas di Eropa pada abad ke-19, di mana ini disebabkan oleh penemuan bahasa Sanskerta yang telah menimbulkan banyak spekulasi di antara para ahli, di mana bentuk-bentuk kata yang sama antar bahasa dengan makna yang sama. Diperkuat lagi dengan kesamaan-kesamaan unsur, tata bahasa, itu akan mendorong kita mengambil kesimpulan bahwa bahasa-bahasa tersebut berasal dari atau diturunkan dari suatu proto-bahasa yang sama. Padahal, jika beberapa bahasa memiliki bentuk, makna, juga unsur bahasa yang sama, itu belum tentu berasal dari proto-bahasa yang sama pula. Hal itu sejalan dengan pernyataan Sudarno dan Graf yang menyatakan bahwa kemiripan fonetis dan semantik antar dua atau beberapa bahasa terjadi karena 3 faktor, di mana ketiga faktor itu adalah yang pertama, inheritance atau warisan langsung, di mana warisan langsung ini dari suatu bahasa proto yang sama yang dinamakan bentuk kerabat atau cognate. Misalnya, kata dalam bahasa Melayu atau Indonesia untuk jarum masih berkerabat dengan kata dalam bahasa Jawa yaitu dom. Dan yang kedua ada by chance atau faktor kebetulan, di mana 2 atau lebih bahasa memiliki kemiripan namun tidak ada hubungan kekerabatan. Sebagai contoh, kata dalam bahasa Minangkabau yaitu duo dengan ejaan D, U, dan O dengan kata dalam bahasa Latin yaitu duo dengan ejaan yang sama.
kedua kata ini memiliki bentuk yang sama, namun tidak ada hubungan kekerabatan. Selanjutnya, ada kata nas dengan double S dengan ejaan NASS yang merupakan bahasa Jerman, dan kata nas dengan tunggal S dengan ejaan NAS dalam bahasa Zuni, yang keduanya memiliki arti sama-sama basah. Namun, keduanya di sini juga tidak ada hubungan kekerabatan sama sekali. Dan yang terakhir ada borrowing atau pinjaman, di mana suatu kemiripan bentuk atau makna terjadi karena suatu bahasa akseptor menyerap unsur tertentu dari sebuah bahasa donor akibat kontak dalam sejarah. Contohnya yaitu ada dalam bahasa Inggris kata honeymoon yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi bulan madu. Penetapan kata kerabat. Kemiripan bentuk makna karena warisan langsung sebagai yang telah dijelaskan tadi menjadi dasar penetapan kata-kata kerabat. Asumsi-asumsi yang mengenai kata-kata kerabat yang berasal dari protobahasa yang sama didasarkan pada beberapa kenyataan. Antara lain, pertama, sejumlah besar kosakata dari suatu kelompok bahasa tertentu memiliki kesamaan bila dibandingkan dengan kelompok lainnya. Hal ini memperlihatkan kesamaan-kesamaan kata-kata yang sangat menyolok. Hal itu tentu tidak bisa dijelaskan dengan mengatakan bahwa hal itu terjadi karena kebetulan atau karena pinjaman. Suatu alasan yang bisa diterima hanyalah karena bahasa-bahasa itu harus berkembang dari suatu bahasa proto yang sama. Seperti pada contoh berikut ini. Misalnya saya mengambil contoh kata tebu. Pengucapan kata tebu dari setiap daerah memiliki kesamaan dan tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya. Kedua, perubahan fonetis dalam sejarah bahasa tertentu memperlihatkan pula sifat yang teratur. Keteraturan ini oleh Grimm dirumuskan sebagai hukum bunyi, seperti pada contoh berikut ini. Ketiga, semakin dalam menelusuri sejarah bahasa-bahasa kerabat, semakin banyak kesamaan antara pokok-pokok yang dibandingkan. Antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, terdapat lagi kesamaan-kesamaan tertentu. Bukan hanya terdapat kesamaan pada bahasa Inggris dan Jerman, tetapi juga terdapat kesamaan antara bahasa Inggris kuno dan bahasa Inggris Latin. Misalnya, bahasa Inggris mouse, Inggris kuno mouse, Latin mus. Korespondensi yang teratur antar bahasa dapat dijelaskan sebagai akibat perubahan bunyi yang teratur antar bahasa-bahasa kerabat. Korespondensi yang teratur antar segmen sebagai akibat perubahan fonetis yang teratur dan muncul dalam situasi berbeda-beda. Ada 3 situasi. Pertama, sukresif. Antara bentuk-bentuk beruntun dari kata yang sama dalam satu bahasa dalam tingkat perkembangan yang berlainan, seperti pada contoh berikut ini. Yang kedua adalah antara kata-kata yang berkorespondensi dalam bahasa-bahasa kerabat sebagai warisan langsung, seperti pada contoh berikut ini. Yang ketiga, kontak areal, yaitu sebagai akibat pinjaman dari suatu bahasa donor oleh sebuah bahasa akseptor. Seperti pada contoh berikut ini. Belanda dan Indonesia memiliki kontak areal, yaitu Belanda sebagai pendonor sebuah bahasa dan Indonesia sebagai akseptor sebuah bahasa. Kita dapat membedakan dua macam relasi fonemis sebagai yang sudah dikemukakan tadi, untuk menunjuk kembali kontak aktual antara bahasa-bahasa pada suatu waktu tertentu pada masa lampau. Yang pertama, kontak genetis, yaitu sebagai hasil dari proses divergensi suatu unsur proto akibat perubahan dalam suatu bahasa proto ke bahasa yang baru, suksesif, atau sebagai akibat hilangnya kontak historis antara bahasa-bahasa tertentu. Yang kedua, kontak areal, yaitu sebagai hasil dari proses konvergensi karena terjalinnya kontak antar dua bahasa non-kerabat melalui bilingualisme, lingua franca, dan sebagainya. Relasi yang pertama menjadi bagian dan sasaran dari linguistik bandingan historis,
sedangkan relasi yang kedua menjadi bagian dan sasaran dari linguistik areal.